Ya baik teman-teman, acara selanjutnya ada apa Mas Nan? Acara selanjutnya adalah doa pembuka dari Suster Yohana Evita. Ya baik. Dipersilakan. Saya coba untuk share screen ya Mas, biar langsung kedua rosarionya. Oh oke. Nah, tuh. Suster, ini peristiwanya semuanya dipandu sama para suster ya, mohon maaf suster. Saya yang mandu Mas. Ah ya udah oke. Ya saya ambil rosario saya. Hmm. Bisa kelihatan kan Mas? Bisa. Ya udah bisa suster. Kayaknya nggak pakai mic, suara gue cukup kena kanan. Masuk kok. Ya udah cukup ya. Oke. Oke, kita mulai ya dua rosario kita. Sebelum kita memulai dua rosario kita, mari kita memberikan dan mempersiapkan hati kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Pada malam hari ini, mari kita merenungkan misteri-misteri yang akan kita doakan pada malam hari ini.
yaitu misteri mulia. Meskipun sekarang adalah hari Sabtu di mana kita sering membawakannya, sering merenungkannya dengan misteri gembira, tetapi kita boleh merayakan misteri mulia karena kita sedang berada dalam masa Paskah. Misteri mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita berdoa bagi gereja, bagi umat Allah. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kuasa memberikan kita semua umat-umat kudusnya kedamaian di dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan angkatkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga,
terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Pada peristiwa ini, mari kita berdoa bagi keselamatan jiwa Sri Paus Fransiskus. Ya Bapa, kiranya Engkau menerima jiwa dari Bapa Sri Paus Fransiskus. Berikanlah ia damai dan kerahiman. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami Salam Maria, penuh rahmat Tuhan para wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan pada waktu kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, Sant Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul dan Maria.
Doa permohonan dibawakan oleh Saudari Yohana. Mikrofonnya belum connect, suster audionya. Yohana, mikrofonnya diaktifkan dulu. Audionya belum connect, suster. Oh, belum connect audionya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Kita berdoa bagi para kardinal yang sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan konklav. Kiranya Roh Kudus turun atas para kardinal kita yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menjalankan konklav. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang sekarang. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya.
Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan angkatkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Dua permohonan dibawakan oleh aspiran Destri. Dalam peristiwa yang keempat ini, bersama Bunda Maria kita berdoa bagi mereka yang tidak percaya akan Kristus. Semoga Tuhan Allah membuka hati serta pikiran mereka melalui terang Roh Kudus dan membawa mereka ke jalan kebenaran, cinta kasih dan iman akan Kristus. Dan mereka semakin mampu merasakan kehadiran Allah lewat sesama mereka dan berbalik kepada Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, tolonglah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan angkatlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Pada peristiwa mulia yang terakhir ini, marilah kita berbicara kepada Yesus di dalam hati kita, doa dan keinginan yang ingin kita sampaikan kepadanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Untuk ke-10 Salam Maria, kita akan mendoakannya dalam 10 bahasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis nostre. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray of us sinners, now and at the hour of our death. Wan Fu Maria, ni chung mang seng chong, chuyen ni tong che, nit sai fu no chong se jan seng, ni ta chin se Yesu tong suo zang song, tian zu seng mu Maria, chu ni sheng zai, her woman, lin chong se, wei woman, chue chi, hyo ken tu. Amen. Ave Maria, megumini michita kata, shua anata to tomoni oraremas, anata wa onna no uchide shukufuku sare, gotainai no onko yesmo, shukufuku sare teimas, kami no haha sei Maria, watashi tachi tsume bito no tameni, imamo shiwamo shiwo mukairo tokimo, o inori kudasai. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinakpala sa babaeng lahat, at pinakpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon kami ang mamatay. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia,
El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Shalom lak Miriam, Meliat hak hesed, Adonai imak berukha, at banashim uvaruk peribitnek Yesua. Miriam hakedosh Hashem ha-Elohim, hitpaleli ba'adenu hakhotim, atah uvishat motenu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang yang besar kepada kami dan kepada Yesus yang terpuji itu. Semoga Engkau tunjukkan kepada kami, O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Ya Allah, Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan rosario suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. bagi intensi gereja saat ini, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. For our faithful departed brothers and sisters, especially for the eternal repose Pope, our Pope Francis, eternal rest, Grant unto him, O Lord, and let your perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, selanjutnya bahasa. wah 10 bahasa. 10 bahasa Salam Maria. Puji Tuhan. Saya pikir karena saking banyaknya bahasa di dunia ini jadi 100 bahasa sebentar. Pwede naman po sih.
Ini na ini kepopsiwan na ba? Oke, dilanjut. Wala naman sa Saudara-saudari, kita lanjut dengan apa nih namanya, seminar ya? Rekoleksi singkat. Ya, rekoleksi singkat tentang Bunda Maria pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang sudah sangat biasa, yaitu Suster Yohana. Ya betul ya, Suster ya. Ya, yang juga pengagum dan pencinta Santo Antonius dari Padua, sama seperti yang bicara saat ini. Mari waktu dan tempat dipersilahkan, Suster. Meskipun kepergian dari Bapak Suci Fransiskus ya, sangat membuat kita sedih pastinya sebagai umat Katolik yang beriman, tetapi apa yang ia sampaikan selama masa hidupnya, selama masa kepemimpinannya menjadi Bapak Paus itu akan tetap berada di hati kita masing-masing. Dan untuk malam hari ini juga saya membawakan renungan singkat itu, saya mengambil dari pesan Bapak Suci Paus Fransiskus untuk Hari Orang Muda Sedunia yang ke-37. Jadi itu di tahun 2022-2023. Dan Bapak Paus Fransiskus mengambil kutipan dari Lukas 1 ayat 39. Maria bangkit dan bergegas, di mana ada 3 poin yang disampaikan. Poin yang pertama adalah Maria bangkit. Maria bangkit. Nah, setelah mendengar kabar sukacita dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi penebus bagi dosa-dosa manusia. Maria bisa saja berfokus pada dirinya sendiri. Ya, jadi karena ketakutannya akan kedatangan malaikat Gabriel yang secara tiba-tiba, dia bisa saja khawatir akan perkataan dari malaikat Gabriel. Dia bisa saja mengurung diri di dalam kamarnya, di dalam ruangannya, tidak ingin bertemu dengan siapa-siapa karena perkataan itu, karena ketakutan itu, karena kekhawatirannya itu. Tetapi apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh Bunda Maria, dia tidak melakukannya. Nah, namun sebaliknya, ia justru mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ia bahkan pergi ke rumah Elizabeth, di mana dia juga mengetahui dari malaikat Gabriel bahwasanya sepupunya Elizabeth di masa tuanya, di umurnya yang sudah lansia, itu akan mengandung dan juga akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita, terutama bagi orang muda ya, ketika kita mendengar sesuatu, contohnya dari orang tua, dari guru-guru, dari atasan kita, atau dari suster-suster yang membimbing kita, ketika kita mendengarkan sesuatu hal yang mungkin bagi kita itu sangat sulit untuk dipercayai, ataupun sangat sulit untuk kita lakukan. Tetapi jika kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan membantu, akan berpartisipasi dalam pekerjaan itu. Jadi kita tidak hanya berfokus ke dalam diri kita saja, kita tidak berlarut sedih, mengurung diri di dalam kamar karena saya yakin saya tidak bisa melakukan itu, udah pasti saya tidak akan bisa melakukan itu dan lain-lainnya. Otomatis kita tidak akan bisa menolong diri kita sendiri. Nah, jadi kalau kita tidak bisa menolong diri kita sendiri, maka kita juga akan kesulitan untuk menolong sesama kita. Poin yang kedua, Maria bangkit dan pergi dengan tergesa-gesa. Ya, Maria bukan hanya bangkit dan pergi santai, berjalan seperti biasa, bukan, tetapi juga dia pergi dengan tergesa-gesa. Mengapa? Karena Maria dipenuhi oleh Roh Kudus. Jika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, kemana lagi ia bisa pergi kalau bukan ke arah yang lebih tinggi?
Kemana lagi seseorang itu akan pergi kalau bukan kembali kepada Sang Pencipta. Ya, dengan demikian, ketergesaan Maria merupakan sebuah tanda keinginannya untuk melayani. Maria pergi tergesa-gesa untuk menemui Elizabeth itu untuk melayani, bukan hal yang lain-lain, bukan untuk apa ya bahasa Indonesianya, untuk bergosip ya. Jadi Elizabeth, aku itu dapat dapat salam dari malaikat Gabriel, etc. Lalu menjadikannya itu menjadi gosip, dia merasa sombong dan lain sebagainya. Bukan, dia pergi tergesa-gesa kepada Elizabeth karena ia ingin membantu Elizabeth selama masa tuanya, karena ia juga sedang mengandungnya. Jadi dia ingin membantu Elizabeth. Ia tergesa-gesa untuk melayani Allah dengan cara melayani sesama, mengungkapkan sukacitanya kepada Elizabeth. Ya, dia juga bersukacita karena kabar gembira yang ia terima dari malaikat Gabriel. Lalu ada dialog, ya, kita bisa bilang dialog, divine conversation, aksi bahasa Indonesianya itu dialog conversation ya, antara Maria dan juga Elizabeth. Jadi bukan hal-hal lain yang mereka bicarakan, bukan gosip atau hal yang lain, tetapi it's a divine conversation between Mary and Elizabeth untuk menanggapi kasih karunia Roh Kudus tanpa ragu-ragu. Ya, jadi kita melalui rahmat pembaptisan yang kita terima ketika kita menerima sakramen baptis, kita telah menerima berkat, rahmat, kasih karunia Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Nah, untuk merealisasikannya ke dalam hidup Kristiani kita, ke dalam hidup religius kita sebagai seorang religius, itu kita harus menanggapi kasih karunia Roh Kudus itu. Jadi kita bukan hanya sekedar menerima, tetapi kita juga membagikannya kepada orang lain. Poin yang ketiga, setelah Maria bangkit dan pergi dengan tergesa-gesa, ketergesaan baik yang selalu mendorong kita ke arah yang terbaik dan kepada orang lain. Ya, jadi ingat, ketergesaan yang baik, bukan ketergesaan yang jahat. Karena ada dua di sini ya. Jadi dia tergesa-gesa, tetapi halnya positif, baik ya, yang akan selalu mendorong kita ke arah yang terbaik dan kepada orang lain. Kata Bapak Suci Paus Fransiskus, sekarang waktunya untuk bergegas berangkat menuju perjumpaan yang nyata, menuju penerimaan yang real, yang nyata dari mereka yang berbeda dengan kita. Ya, sebagaimana yang terjadi di antara Maria yang masih muda dan juga Elizabeth yang sudah sangat tua. Ya, tetapi tidak ada perselisihan di antara mereka. Ya, mereka terlihat sangat menyatu di dalam persatuan dengan Allah Bapa. Nah, begitu juga dengan kita. Apa yang disampaikan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Dengan demikian, kita akan menjembatani jarak antar generasi, ya, antar kelas sosial, etnis, ataupun kelompok-kelompok lain. Ya, di dalam komunitas itu kita tidak hidup sendiri, yang namanya juga komunitas ya, lebih dari 2 atau 3 orang. Nah, di dalam komunitas itu, baik komunitas religius, organisasi, ataupun dalam pekerjaan, itu akan selalu terdiri dari bermacam-macam orang, ya, dari etnis, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak Suci Fransiskus, semoga dengan perbedaan-perbedaan ini kita tidak saling berselisih, tetapi saling memperkaya di dalam persaudaraan. Dan dengan itu kita juga sebenarnya bisa mengakhiri perang yang terjadi. Perang itu bukan hanya berarti adanya suatu gencatan-gencatan yang ada di dalam masyarakat, senjata nuklir dan lain sebagainya, bom, bukan hanya itu, tetapi juga
perang itu bisa terjadi dalam diri kita masing-masing, di dalam hati kita khususnya. Yang paling utama itu lahir dari diri kita. Ya, jadi ketika kita merasa tidak suka dengan orang lain, kita merasa benci dengan orang lain, maka itu sudah bisa kita namakan perang, ya. Perang di dalam diri kita masing-masing. Meskipun kita tidak berusaha untuk melemparkan gencatan-gencatan senjata, melemparkan bom contohnya. Tetapi dengan itu di dalam hati kita itu sudah bisa kita artikan sebagai perang, di mana kita juga bisa melemparkannya melalui perkataan kita, yang bahkan itu bisa lebih mematikan daripada senjata ataupun bom nuklir itu sendiri. Nah, orang muda itu harus menjadi harapan dalam suatu keluarga, dalam suatu komunitas, dalam suatu organisasi, di mana tidak akan ada suatu perkumpulan yang terbagi-bagi maupun terpecah belah. Nah, ini adalah 3 poin yang disampaikan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus pada Hari Orang Muda Sedunia yang ke-37. Jadi diingat ya, ada Maria bangkit, lalu ia pergi dengan tergesa-gesa, ketergesaan baik yang selalu mendorong kita ke arah yang terbaik dan kepada orang lain. Nah, di sini ada gambar dari pendiri kami, yaitu Maria Pia dari Salib, yang sekarang adalah seorang venerable. Venerable maksudnya suatu tahap di mana ia sebelum ia diangkat menjadi seorang beata, itu namanya venerable. Venerable Maria Pia dari Salib, di mana ibu pendiri kami ini mempunyai devosi yang sangat khusus kepada Bunda Maria yang berduka cita. Karena dia cinta akan salib dan juga Ekaristi, lalu juga cinta akan sengsara Yesus Kristus, maka ia sangat berdevosi kuat kepada Bunda Maria yang berduka cita. Nah, mengapa dalam kehidupan kongregasi kami, suster-suster tersalib, pembakti Ekaristi itu mempunyai devosi yang kuat kepada Bunda Maria yang berduka cita, di mana pestanya kami rayakan setiap tanggal 15 September, 1 hari setelah perayaan Salib Suci. Nah, mengapa Bunda Maria yang berduka? Nah, karena bagi ibu pendiri kami, bagi Venerable Maria Pia dari Salib, Bunda Maria yang berduka cita adalah model dari sebuah kehidupan yang dihayati sepenuhnya dalam iman dan dalam kesetiaan pada rencana penyelamatan Allah. Nah, mengapa ia merupakan suatu model dari suatu kehidupan yang sangat dihayati dalam iman? Nah, Bunda Maria yang berduka cita pada saat itu berdiri di kaki salib. Ia melewati, ia menemani Yesus, ia melihat Yesus, menonton bagaimana orang banyak sangat mengolok-olok dia dan lain sebagainya. Ia menyaksikan itu, dan itu merupakan suatu kedukaan yang sangat besar. Itu merupakan suatu luka yang sangat perih bagi Bunda Maria. Ia masih tetap tegar berdiri sampai Yesus menghembuskan nafas yang terakhir di Bukit Golgota. Ia masih tegar berdiri. Di sana ia mengajarkan kami, khususnya para suster-suster CAE, untuk menyambut dan memberi kesaksian tentang sengsara Kristus, dan untuk merasakan kesulitan dalam dunia ini sebagai jalan menuju harapan dalam pencarian kita akan kerajaan Allah setiap harinya. Karena pada masa saat ini ya, ketika kita melihat, jangankan melihat, hanya mendengar saja yang namanya kesulitan, luka, itu orang kalau bisa jauh-jauh dari yang namanya luka, kesulitan, dan lain sebagainya. Orang itu hanya berfokus kepada yang santai-santai, yang bahagia, yang melo-melo, ya. Tidak mau untuk menerima kesulitan yang ada. Nah, zaman sekarang orang-orang muda nampaknya seperti itu ya.
Nah, tetapi kita lupa bahwasanya ketika ada suatu kesulitan, itu bukan berarti Tuhan itu meninggalkan kita. Itu bukan berarti Tuhan itu tidak menyayangi kita. Itu berarti Tuhan itu tidak mencintai kita. Bahkan Tuhan itu sangat-sangat mencintai kita meskipun di saat-saat kita merasakan kesulitan. Karena apa? Karena ketika kesulitan itu datang di dalam diri kita, kita itu merasakan apa yang sengsara Yesus itu pernah ia rasakan. Kita berpartisipasi dalam karya penyelamatan itu yang ia telah terima, yang ia telah alami semasa hidupnya. Nah, itulah panggilan seorang Kristiani. Jadi, kesulitan itu merupakan suatu jalan untuk menemukan harapan kita di kemudian hari. Kesulitan datang, lalu kita bergumul dengan kesulitan itu, lalu akan ada harapan. Bukan ada kesulitan, lalu kita tinggalkan kesulitan itu, dan kita mencoba untuk mencari harapan. Itu tidak akan ada ketika kita lari dari kesulitan, dan kita mencoba untuk mencari harapan. Tidak. Karena tidak akan ada kemuliaan, ya. Tidak akan ada penderitaan, gitu ya. Tidak akan ada kemuliaan tanpa penderitaan. Jadi kita tidak ada, istilahnya tidak akan ada kebangkitan tanpa salib, gitu ya. Tidak akan ada kebangkitan tanpa salib. Jadi tidak akan ada harapan kalau kita tidak mau menolak kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Ketika kita lari, ketika kita jatuh dan tidak mau bangkit lagi dari apa yang membuat kita itu jatuh. Nah, inilah yang membuat Ibu pendiri kami sangat-sangat berdevosi kepada Bunda Maria yang berduka cita. Semoga kiranya apa yang membuat hati kita terkadang sangat risih, apa yang membuat hati kita tidak baik dengan orang lain, apa yang membuat hati kita masih merasa dengki, merasa iri, egois dengan diri sendiri, itu menjadi suatu tugas kita untuk bisa saya katakan membasmi di tahun jubilari ini, tahun 2025, di mana kita masih mempunyai harapan untuk menjadi manusia baru. Ya, kita meninggalkan manusia lama kita untuk menjadi manusia baru, di mana kita meninggalkan semua hal-hal yang membuat kita jauh daripada membuat kita jauh akan kasih karunia Kristus itu sendiri, yaitu dosa-dosa kita. Terima kasih, dan jika ada pertanyaan bisa. Sebenarnya gini ya, Mas Nan dan Suster yang terkasih, saya sebagai host juga sebetulnya bukan ingin bertanya, tapi sesudah tadi banyak mendengar kesaksian hidup dari pengagum Santo Antonius dari Padua satu ini, Suster ini, saya hendak memberikan sedikit pandangan ya terkait yang Suster tadi barusan cerita. Bentar, ya oke. Pandangan saya adalah bahwa melihat penderitaan itu, ya benar, apa yang saya dengarkan selama ini ketika mendengar audio doa jalan salib dari buku Madah Bakti itu, Suster-Suster dan Suster Yohana Epita, itu di perhentian keempat itu, di mana penebus kita ini bertemu wajah, berpapasan wajah dengan sang ibu yang sangat berduka cita ini, saya melihat di situ dan mendengar konten di situ, setiap orang yang mau dirinya lebih maju ke depan itu ya harus setia, bukan pertama-tama kepada orang-orang yang kuat, perkasa, atau bahkan berpengaruh gitu. Tapi kembali lagi, setia kepada orang yang namanya jelek dan dimusuhi banyak orang,
inilah yang sangat mempengaruhi kualitas kita sebagai orang beriman rupanya. Dan itu di dalam jalan salib perhentian keempat itu ditegaskan seperti itu. Kalau teman-teman kurang percaya sama Santo Thomas yang ini, dipersilahkan untuk membaca Madah Bakti lagi doa jalan salib yang di 3B atau apalah, lupa namanya tuh, lupa nomornya. Yang jelas seperti itu. Dan selain itu ya, suster dan teman-teman terkasih, kita ini hidup tidak lepas dari kesulitan, tidak lepas dari kesedihan, dan seterusnya. Seperti tadi ketika saya ke gereja Santa Ana, ada aja seorang imam, yaitu Romo Patmo Saputro tadi itu, ya dia agak tersinggung dengan tindakan saya yang kayaknya kurang sopan gitu loh buat dia untuk saya kan tadi mau membuka pintu beliau, tapi ya beliau langsung nyegat tangan saya gitu. Nah, punya cerita ya, beliau tetap dengan ramah memberkati barang-barang rohani saya, tapi ya di dalam hati ya ada kerasa, aduh kok tadi aku salah gitu loh, suster dan teman-teman terkasih. Jadi ya itu ya, dalam hidup tuh kita berhadapan dengan situasi yang banyak kan gak gampangnya daripada gampangnya kalau buat saya. Jadi apa yang menjadi pesan saya dalam hal ini juga tadi udah banyak ditegaskan oleh pengagum Santo Antonius Padua yang kini berbicara, ya itu tadi bahwa kita ini kalau mau jadi orang yang benar, orang yang tahan banting, orang yang kuat mental, kita ini pun harus siap dibanting, harus siap juga menerima kritik dan seterusnya. Ya, karena gini ya, dulu tuh gue tuh zaman masih masih bocah sampai sekarang. Bapak saya Antonius Padua Iwo tuh selalu mengatakan, kamu tuh cengeng banget, masa begini aja nangis, masa begini aja ngeluh. Lihat didikan seorang ayah yang seperti ini, yang berasal dari Ruteng gitu ya teman-teman ya. Ruteng itu di mana? Silahkan searching di peta, tapi ya yang jelas saya sendiri merasa bahwa didikan papa ini sungguh-sungguh berarti buat saya. Dan papa sungguh-sungguh menjadi ya bagaikan gitu ya teman-teman ya, bagaikan Santo Antonius Padua yang sungguh-sungguh menggendong saya dalam hidupnya gitu loh ya, Suster Yohana dan para suster terkasih dari kongregasi TAE ya, betul ya. Dan Papa sungguh-sungguh menunjukkan bahwa dia pun berani memanggul salibnya, dan dia pun berkata di depan saya, saat memanggul salib kamu harus panggul sendiri salib kamu. Nah, pertanyaan itu pun ditujukan untuk kita semua yang hadir di sini. Siap nggak kita ini untuk setia bukan pertama-tama kepada orang yang kuat, perkasa, dan berpengaruh, tapi setia kepada orang-orang yang justru tersingkir, yang justru dijauhi orang karena satu dan lain sebab. Dan sebagai pelengkap dari tambahan saya ini, Santo Yosef juga adalah model iman bagi saya. Inilah kenapa nama belakang saya jadinya Yosef ya, suster ya. Dan Santo Yosef ini memberikan saya banyak pelajaran juga dalam hidup. Sama seperti sosok papa saya. Jadi dia kan diam ya orangnya ya. Tidak banyak bicara, tapi lebih tepatnya lebih banyak bekerjanya daripada bicara, daripada berpikir. Dan itu betul-betul dilakukan. Ketika sang ibu juru selamat sedang berada dalam masalah, Yosef tentu ragu-ragu. Bagaimana ini istri saya, tunangan saya tiba-tiba hamil, saya nggak tahu junturungannya, bagaimana ceritanya, Allah dari mana yang memberikan anak kepada dia di dalam kandungannya, saya bingung ini. Tapi lagi-lagi, Santo Yosef berserah kepada Allah yang begitu mencintai dia, begitu mengasihi dunia pula, dan ia ingin agar
dirinya pun dipakai oleh Allah untuk karya keselamatannya. Jadi ya, bagi saya, bagi kita semua yang laki-laki nih di sini, bukan masalah bahwa kalau kita doa rosario itu mengucapkan salam Maria itu seperti ibu-ibu WKRI itu yang doanya setiap hari doa rosario, tidak begitu ya. Tapi rosario itu adalah doa universal. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika kita ini nggak usah doa rosario sampai 50 kali salam Maria, kita berdoa 1 kali salam Maria aja dengan sangat fokus, sangat hening, sangat tenang. Bunda Maria sudah menghancurkan 1.000.000 kepala setan, bayangin. Kalau setannya ini mungkin nggak dihancurin ya, karena saya terlalu berbakti, jadi susah dikatakan setan ya, suster-suster dan Mas Nan ya. Mohon maaf ya, saya jadi berkelakar begini. Jadi kira-kira begitu yang ingin saya sampaikan. Ya, semoga apa yang tadi juga suster sudah terangkan kepada kita, menghantar kita kepada Allah yang sungguh maha berbelas kasih, dan sesudah mengalami Allah yang begitu berbelas kasih, kita pun sanggup berbelas kasih, bukan pertama-tama kepada yang berpengaruh, yang kuat dan perkasa, tetapi kepada yang lemah, miskin, dan tersingkir. Jangan cuma teori, tapi dilakukan. Kalau tidak, omong doang, atau tobat tapi kumat lagi. Gitu ya, teman-teman ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bahkan yang mau memberi kesaksian atau bertanya, Silakan teman-teman. mungkin para postulan punya pengalaman spiritual, atau Julius yang baru berpindah agama menjadi Katolik, ada pengalaman spiritual, boleh diceritakan waktu dan tempat, silakan. Ya baik, dipersilakan Mas Julius untuk memberikan pandangan. Laptop. Oh, pakai PC jadi speakernya nggak aktif. Ya, sudah. Ada lagi yang lain lagi? Mas Nan, kayaknya kamu duluan deh supaya kita lebih hidup. Gitu, Mas. Itu saranku ya. Mohon maaf, Mas Nan. Apa yang mau dibagikan? Ya, ya. Ya, kita kan di sini kan saling berbagi ya. Bebas, ya kan. Ya mungkin pengalaman unik terkait Bunda Maria, terkait perjalanan sengsara Yesus mungkin. Mungkin jangan-jangan lo lebih sengsara ya dari gue ya. Bercanda ya Mas Dan ya. Bagi apa? Justru banyak sih sebetulnya. Nah, itu. Jadi banyaknya bingung. Ya udah gini aja. Banyaknya malah bingung. Ya, sederhananya ketika lu ngerayain Jumat Agung, apa yang lo rasain? Yang gua rasain pas Jumat Agung itu yang menjadi kebingungan gua, dan mungkin bingungan kalian semua. Kenapa pas Jumat Agung itu selalu hujan dari siang? Tadi jam 12 atau jam 11 sudah mulai hujan. Kenapa alam begitu memberikan tandanya di jam-jam itu? Pernah berpikir sejauh itu nggak sih? Aku juga udah punya jawabannya, itu mangan. Ya jawabannya ya karena Tuhan sayang sama manusia ya. Kalau Tuhan nggak sayang, ngapain dia kasih air turun ke dunia? Tidak. Tidak, Ya. bukan itu. Karena jadi air hujan, karena badai di pas Jumat Agung khususnya, itu menandakan representasi kehidupan Yesus sebelum wafat. Kan wafat menjelang
Ya itu menyerahkan nyawanya sekitar jam 12. Langit mulai gelap pada puncaknya di jam 3 sore. Ya, maka dari tadi kan kamu menjawab pertanyaan kamu sendiri itu, Nan, kenapa jadi begitu? Intinya ya bingung aja kenapa setiap tahun khususnya. Dan setelah itu ada ya hujan, ada yang enggak. Terus kenapa juga pas kemarin Paus Fransiskus meninggal pun di Indonesia hujan deras. Padahal sangat jauh letaknya dari kota dari negara Vatikan ke Indonesia. Aduh, kalau saya yang jawab ini pertanyaan, nanti suster pencinta Santo Antonius ini tidak menjawab. Ini saya khawatir ini. Jadi mendingan suster aja yang jawab. Saya juga takut nanti peran saya mendominasi nanti. Suster Terus ada silakan. tangga alam lagi, ada tangga alam lain lagi. Waktu Paus mau dimakamkan hari Jumat malam ya kalau nggak salah. Itu Ya, kan burung merpati berterbangan di atas langit Vatikan. ya. Dan dunia viral lagi di seluruh dunia. Iya ya, gue tuh juga lihat begitu tuh jadi kayak penasaran gitu. Gue pas ke Vatikan nggak begitu amat, tau nggak kan? Ya, Iya, jadi apa ya, kita tuh kalau lihat Basilika Santo Petrus ya, kalau ditanya merpati ya namanya pigeons atau burung merpati ya pasti banyak di Eropa. Tapi ya yes. hal itu sangat biasa gitu loh, Nan, buat umat Katolik. Karena ya Roh Kudus aja lambangnya itu kan burung merpati turun ke atas kita, lidah api juga di atas kita. Oke, ya jadi kalau Bapak Bos Nikolas Aditya Nugroho tidak berkomentar banyak, kita coba minta kepada ini yang suster-suster CAI yang lain, bukan narasumbernya, karena narasumbernya sudah terlalu cantik ya. Bagus. Ya, oke. Ya, Suster Linaria Lingga CAI ini ya dari komunitas mana? Ya, dipersilahkan kalau mau sharing. Kalau nggak salah dari Medan gitu. Oh, Horas. baik. Horas. Dari Medan kalau nggak salah itu. Ya, kami dari komunitas Medan. CAI. Kan? Ya, udah, lo benar, gue udah tahu. Ah, ngomong lo. Horas, Bah. Horas, Bah. Bah. Ya, kebetulan nih, ini orang Cina beneran, jadi manggilnya Bah tepat. Bapak Albert. Oh. Boleh para poskolan kalau punya pengalaman spiritual Ya, silahkan. dibagikan. Saya pelatih Atau itu. suster-suster juga boleh. Iya tuh, khususnya tuh yang belum pakai kerudung tuh saya mau dengar itu orang bicara itu. Postulan itu namanya. Yes. Ah, gue juga pernah kali lihat rumah. Ya. Ya, bagaimana suster? Ada yang mau disampaikan, dinyatakan atau ditanyakan, dipersilakan. Jadi tanggapi kaki yang tangga-tangga alam. Aduh. Ya, puji Tuhan gue bisa mandu acara malam ini. Ya. Kalau pengalaman saya sih, selama saya merasakan juga yang dinamakan salib itu, ya memang benar-benar lah salib. Tapi yang saya mengerti di situ salib itu bukan berarti sebagai beban untuk menimpa saya dalam hidup, tapi bahkan itu yang memberikan saya kekuatan, itu yang menguatkan saya agar semakin berani maju ke depan dalam menjalani hidup. Walaupun sebenarnya susah ya, nggak mudah, tapi ya itu menjadi kekuatan bagi saya. Jadi bagi saya memang bukan mustahil salib itu membuat saya kadang lemah, tapi ketika di situ saya lemah, di situ juga saya meminta kekuatan itu. Walaupun saya tahu benar-benar salib itu memang berat, tapi
Tuhan tidak membiarkan saya terpuruk dalam memanggul beban itu. Dia selalu memberikan sesuatu di hadapan saya agar saya mempunyai harapan untuk menuju apa tujuan saya dalam perjalanan ini. Maka bagi saya salib itu tidak mustahil dalam hidup ya. Di mana saja pun kita pasti ada saja yang sulit di dalam kehidupan. Namun bagaimana kita meyakininya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan menolong kita. Itu saja. Kalau bagi saya, menurut pengalaman saya, bukan berarti hidup itu harus enak-enak aja. Tidak. Tapi saya yakin Tuhan memberikan itu dan Dia akan memberi pertolongan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Suster. Ya, jadi ya kita sudah melihat teman-teman semua kehidupan suster-suster ini. Suster Linaria di komunitas daerah mana ya, Suster? Medan tadi ya katanya ya? Ya. Ya, Medan. Berarti keuskupannya sama Monsinyur Babasi Payung, OFMK, ya, betul kan? Biasa kalau belum ganti. Biasa kalau belum ganti. Iya, itu. Ya, gara-gara gua tuh dulu tuh di bandara pas mau ke Eropa tuh, diarah gue ya. Gue ketemu tuh sama dia, waktu itu dia belum jadi uskup. Masih Romo. Masih Romo Kapusin. Ya, oke. Ya. Waktu itu dia masih Romo ya, dan ya bertemu aja terus naik pesawatnya satu pesawat lagi kita, ampun. Bagus dong, berkatnya melimpah. Ya, bukan gue ya, tapi lu ya. Ada lagi? Ya, oke ya, ada lagi gimana teman-teman? Para postulan mungkin suka-duka menjadi postulan apa? Woi. Aduh, sorry, salibku jatuh. Ya Salib jatuh, tadi nggak apa-apa. Pada tahu nggak, teman-teman? Enggak. Pada tahu nggak ini salib siapa ini? Bukan masih kecil. Oh, masih kecil ini ya. Ya, ini adalah salib San Damiano ya, teman ya. Salib. Iya, betul. Enggak, gini Nan. Kalau bicara mengenai salib Fransiskan itu namanya salib tahu. Tahu tuh ya bukan tahu maksudnya ya udah tahu gitu, bukan begitu ya. Tapi salib tahu itu memang adalah tanda tangan Santo Fransiskus Assisi sendiri. Jadi di saat satu kali ada satu pengikutnya Santo Fransiskus itu kan minta semacam tanda bahwa satu dokumen itu atau satu surat itu benar-benar berasal dari Fransiskus Asisinya sendiri gitu loh, yang menulis dan mengirim itu loh. Ya, semacam dia memberikan tanda salib tahu itu ya sebagai tanda ya ini gue yang ngirim gitu loh dari Fransiskus Asisinya gitu. Iya, dan ini salib San Damiano ini adalah salib yang pertama kali dilihat oleh Fransiskus Asisi muda ketika sedang berdoa di gereja yang hampir roboh. Nah, teman-teman lihat di sini ada Yesusnya nih. Nah, Yesus ini yang seperti inilah yang bicara kepada Santo Fransiskus Assisi. Ya, bahwa Fransiskus, datanglah kepadaku dan perbaikilah rumahku. Kurang lebih begitu ya kalimatnya ya. Kalau ditambah-tambahin mohon maaf ya, suster-suster. Ya, tapi ya kira-kira dikoreksi loh. Hah? Bisa dikoreksi loh. Ya, boleh saya terima aja kalau saya dikoreksi mah. Saya juga bukan maha tahu ya, jadi ya silakan atau mau dikoreksi mah mangga. Bukan mangga ya. Bukan netizen kan? Bukan netizen yang maha tahu. Oh, bukan. Nah ya kalau semua orang yang maha tahu yang di surga geser ntar. Ya kan netizen zaman sekarang kan gitu. Ya, lo benar. Tahu mana benar. Iya, mana benar mana salah hantam kromo itu maksudnya. Nah, Ya, oke.
Jadi sudah tidak ada yang mau bernyata dan bertanya lagi. Postulan mungkin mau berbagi pengalaman. Siapa tahu Iya tuh dari Albert mau jadi postulan rakar Aduh. atau blogger. Waduh kagak gue begini aja udah berat, namun jadi postulan mah gue gila ntar. Kenapa? Enggak ya, kayak begini, gue mah realistis orangnya. Lagi postulan. Siapa jadi blogger atau ngomong. Iya, ya siapa tahu ya. Karena juga tuh, gue pernah baca satu kisah terkait Santo Ambrosius ya. Kalau suster-suster mungkin pada tahu gitu ya. Ambrosius itu kan gurunya Santo Agustinus dari Hippo. Nah, Santo Agustinus lagi. Ambrosius ini adalah mantan gubernur. Dan dia itu dipilih menjadi uskup itu hanya dalam kurun waktu seminggu, bayangin. Suster-suster, Mas Nan dan teman-teman sekalian. Dipilih menjadi uskup dalam kurun waktu ya 6-7 hari gitulah ya. Kita kan nggak tahu ya waktu itu nggak ada kamera, nggak ada musik, nggak ada apa. Pada intinya begitu sejarahnya. Nah terus dia jadilah uskup. Karena apa? Sebetulnya dia ditabiskan seperti itu tuh karena waktu dia mau dipilih jadi uskup, ada seorang anak mengatakan kepada umat yang hadir di situ dalam gereja itu, Uskup Ambrosius, Uskup Ambrosius. Ambrosius kaget mendengar pernyataan itu, tapi akhirnya gue kagak bisa ngelawan juga, kata hatinya begitu. Jadilah dia uskup dalam kurun waktu 6 hari itu. Dan dia akhirnya menjadi guru dari Santo Agustinus sendiri, yang uskup Hippo itu, yang katanya masa mudanya sampai masa dewasa yang itu tuh nakal dan bandel super. Kira-kira begitu ya, suster ya. Mohon maaf kalau saya ceritanya belak-belakan, dan ya saya memang baca di ensiklopedia Orang Kudus karangan Pater Heuken dulu almarhum. Jadi ya saya banyak membaca mengenai itu. Kalau yang Maria Pia dari Salib mendengar kata Pia, saya jadi ingat ART saya, namanya juga sama sih Pia. Apa? Kurang dengar. Di sini hujannya keras banget. Hah? Apa? Di sini hujannya keras banget. Bisik. Iya, berisik banget ini. Oh. Kalau nggak aku ganti pakai mix. Halo, halo. Kedengeran? Sama. Gimana tadi? Ya, udah. Jadi, kita nggak ada lagi ya yang mau komen ya, teman-teman ya. Ya, ini sih nggak ada. Ya, sudah. Oke. Jadi, suster-suster postulan mungkin tidak komen karena mereka merasa harus berdoa dulu ya sebelum komen ya. Nanti salah ya. Ya, oke. Tidak apa-apa. Doa itu kan seperti Santo Antonius Padua bilang, doa itu kan menghubungkan manusia dengan Allah dan merupakan percakapan yang suci ya. Jadi kalau doa misalkan bunyinya, Tuhan, kue dong, gitu. Yang mana Tuhan mau kasih kan? Yang ada juga Tuhan bilang, ya lu beli kek di toko terdekat, kenapa minta ke gue, gitu kan? Nah itulah orang et labora ya, kita berusaha dan berdoa. Kebalik ya, berdoa dan berusaha harusnya ya. Orang pelaburan. Orang pelaburan. Iya tuh. Tadi kan gue juga ngomong begitu. Kenapa lo jadi begitu lagi? Dan lu mah. Ya, salah bener. Posnya. Oke. Bercanda santai. Kan tadi yang nggak mau santai Anda, bro. Nah, jadi nggak ada lagi ya. Kita kembali ke laptop. Silakan ditutup dengan doa. Ya baik. Ya, yang mimpin lo siapa nih? Saya Yang megang mic kita boleh, atau susah Ya, juga boleh. oke, susah aja deh. Ya baik, pengikut Santo Antonius nih. Sebelum kita berdoa, saya akan membaca kutipan dari Ibu Pendiri kami. Maria adalah murid pertama yang membantu kita untuk bersatu dengannya, terutama di saat iman kita semakin lemah.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Ya Bapa, kami juga ingin berterima kasih kepadamu atas kesempatan untuk berjumpa kembali dalam doa rosario dan refleksi singkat pada malam hari ini, meskipun hanya secara virtual. Tetapi kami merasakan rahmat dan kasih sayang-Mu yang besar kepada kami, ketika kami bisa saling berbagi, saling menginspirasi, dan saling memotivasi satu sama lain. Kiranya perjumpaan kali ini membawa kami kepada harapan, iman, dan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk, buka dulu. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Ya, terima kasih Suster, selamat malam. Tapi doanya yang sangat indah dan sangat singkat ya Suster ya. Nggak foto dulu nih. Ya, oke. Pengikut Santo Antonius, mari kita berpose. Oh, kita mau dulu. Nyalakan gini kameranya yang belum nyala. Oke, sudah siap? Sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih semua. Selamat malam. Tuhan berkati. Malam. Selamat malam, suster-suster. Malam hati-hati Tuhan. Mulai lagi dan jadi MC dadakan. Sorry. Ya, sama-sama. Bye. Ya, baik. Oke, thank you. Thank you, sister.